Saya cerita sedikit ya Kak ya. Saya Iya. cerita sedikit ya. Waktu saya memeluk Islam itu bapak dengan mama saya itu Masya Allah sangat membenci Islam ya. Sampai beliau pun memang mau menikahi saya tuh dengan orang Islam tuh tidak mau. Sampai datang bapak saya ke KUA dan mengatakan nikahkanlah anak saya ini dengan seperangkat alat tai katanya. Bapak saya memutuskan tali silaturahim, kau bukan anak saya lagi. Saya pergi di situ sampai bertahun-tahun. Astagfirullahaladzim. Itu tidak ada komunikasi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwah fillah, sahabat Andromedia. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Baik ikhwas, di kesempatan kali ini kami kabarkan pada ikhwas sekalian satu video yang saya ambil dari aplikasi TikTok ya, yang insya Allah bisa menambah iman kita dalam Islam. Amin, amin, amin. Dalam video ini ada dua orang ibu-ibu yang ingin menyampaikan kisahnya atau kesaksiannya yang cukup unik, teman-teman. Di mana saya sebut namanya Ibu Ndek Iting Bre Ribuna ini ya, saya sorot ya. Ndek Iting Bre Ribuna itu berhasil mengajak mertua untuk masuk Islam, tapi sayangnya orang tuanya malah murtad alias kafir karena diajak adiknya Ndek Iting ini untuk keluar dari agama Islam. Sementara Nora Fatmawati ya, ini juga lebih unik lagi ya. Ibu Nora ini berhasil mengajak orang tuanya masuk Islam yang notabene adalah sangat membenci Islam. Ya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini bersama-sama. Oke. Ya dengan apa Bang Yuma masuk di room ini, makanya saya bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya. Sampai bisa memualafkan keluarganya lagi, alhamdulillah. Ini Kang Hendi. Aku boleh ngomong ya sebentar. Ya monggo. Iya, silakan Mbak. Dulu aku anak-anak masih kecil Kristen. Terus semua pelajaran nggak ada masuk di akal. Jadi udah kelas 5 SD aku ikut agama Islam. Orang tua aku belum punya agama. Nah terus begitu aku udah kelas 6 SD, orang tua aku masuk Muslim. Sebentar Uktinde ya, Bang Amir atau Bang Hendy, barangkali kesaksiannya ini bisa di video nanti dibuat untuk Fiti, bagus ini. Monggo tafadhol di nanti bisa dijadikan Fiti. Terus udah masuk Muslim, orang tua masuk Muslim. Ini live di YouTube kok, Anies Lebes Channel. Kita udah dewasa, aku menikah. Kata orang tuaku, kalau kita sapi, masuklah ke kandang sapi. Berketepatan suamiku Kristen. Aku bilang, kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus masuk Islam. Kata dia, udah nggak apa-apa. Jadi aku nikah sama suamiku, mertuaku pun ikut masuk Islam. Lanjut, udah aku punya anak 2, mama aku sakit. Datanglah adik aku yang ikut suaminya Kristen. Kata dia, mama masuk ke Kristen biar didoain sama Pak Pendeta sembuh. Kata dia. Masuk, mamaku maulah dibaptis di rumah sakit sambil berbaring. Waduh. Sambil berbaring dibaptis mamaku. Iya, memang mama aku sembuh 1 minggu. Nah, itu ya teman-teman. Ibu ini orang tuanya masuk rumah sakit dan didoakan oleh para pendeta sehingga membuat
orang tua ibu ini menjadi murtad alias kafir ya, karena memang kejadiannya juga mungkin kebetulan sembuh dari penyakitnya tapi hanya sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 1 minggu masuk lagi ke rumah sakit, 3 hari di rumah sakit meninggal. Aku didatangin sama Pak Pendeta terus ke rumah. Kata aku memang berjanji dalam hatiku, kalau mama aku memang sembuh gara-gara dibaptis, aku mau murtad lagi. Tapi karena berhubung mamaku meninggal, aku nggak mau murtad. Nah, sampai sekarang aku merasa berdosa karena memang aku pernah mikir aku mau murtad. Makanya aku rajin sholat, rajin mengaji. Bahkan sekarang aku sedikit-sedikit udah bisa mengajari ibu-ibu ngaji yang belum bisa baca Al-Quran. Oke. Jadi Bu, menurut Ibu jadi Ibu Anda itu meninggal dalam keadaan habis terbaptis ya? Iya. Makanya acara penguburannya pun acara gereja. Waduh. Ini dibawa dibilang hoax. Biarin aja, cuekin aja dibawa. Dibawakan itu dengkulnya belum dikompres. Enggak, sebenarnya ya. Ibu. Sebenarnya ya Bu, saya mendengarnya tuh sedih ke orang tuanya kakak ya. Iya. Sedih sekali. Tapi begini Pak, aku mau nanya lagi bagi kita yang Muslim. Mama aku kan di makam secara Kristen. Tapi aku sering mengirim doa sama orang tuaku sama mama aku. Nyampe enggak sih? Ya kalau boleh saya menjawab itu sepertinya nggak nyampe Ibu. Karena nyampe, Ibu Anda kan mati dalam keadaan, mohon maaf ya Bu ya. Iya. Ibu Anda dalam keadaan meninggal sebagai habis dibaptis, dia menuangkan Yesus. Ya mohon maaf Bu, terputus itu ya ibadahnya, nggak bisa. Iya benar. Jangan kan Ibu sesama Kristen aja ya. Iya. Sesama Kristen itu kalau sudah meninggal nggak bisa didoakan. Pengkhotbah 95 itu Kristen itu kecuali Katolik ya, nggak ada doa-doa lagi bagi orang yang meninggal, apalagi berlainan akidah ya. Tapi berhubung karena aku ikut ajaran Muslim, setiap malam Jumat aku selalu ngirim doa sama orang tua karena dua-duanya orang tua udah nggak ada. Ya tapi lakukan aja, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi yang jelas sesuai dengan ajaran Islam, ya terputus sama ibadahnya Bu. Oh begitu ya? Iya. Iya. Saya cerita sedikit ya Kak ya. Saya cerita sedikit ya. Waktu saya memeluk Islam itu bapak dengan mama saya itu Masya Allah sangat membenci Islam ya. Sampai beliau pun memang mau menikahi saya tuh dengan orang Islam tuh tidak mau. Sampai datang bapak saya ke KUA dan mengatakan nikahkanlah anak saya ini dengan seperangkat alat tai katanya. Saya di situ diam. Setelah saya menikah, bapak saya mengatakan sudah putus kita. Bu Nura yang ngomong kayak yang ngomong kayak gitu siapa? Bapak saya. Lanjut Bu. Ya. Setelah itu bapak saya memutuskan tali silaturahim, kau bukan anak saya lagi. Saya pergi di situ sampai bertahun-tahun. Itu tidak ada komunikasi Kak. Tapi saya tanya sama Pak Ustadz yang sudah mengislamkan saya, mensyahadatkan saya. Dia bilang begini, saya tanya, Pak Ustadz, oh bagaimana hukumnya? Saya mendoakan kedua orang tua saya. Tidak nyampe Bu katanya. Jadi ya harus Islam. Ya Allah, saya berdoa dalam sholat saya, ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana ini ya Allah? Begitu. Setiap sholat saya tuh sujud saya menangis terus. Sampai ditanya sama suami, kenapa dek kau menangis? Saya cuma minta satu sama Allah, Islamkan orang tua saya. Begini dek, membangun kau sepertiga malam. Saya sempat tanya, apa tuh sepertiga malam bang? Tahajud. Apa niatnya bang? Kalau memang kau belum bisa berbahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Itu berapa rakaat bang? 2 rakaat.
Setelah itu baca ko Yasin, baca ko surat-surat di Al-Quran. Biar tahu Kak ya, setiap malam sampai saya bikin alarm itu jam 3, saya terbangun itu jam setengah 3. Tidak sampai bunyi alarm itu saya sudah terbangun sendiri. Terbangun setiap malam kecuali saya dalam keadaan datang, kecuali saya dalam kenajisan, baru saya tidak sholat malam. Dan pada waktu 2007 saya masuk Islamnya 2004, sudah lama. 2007 hari Jumat saya ingat itu. Ayah saya datang ke rumah. Datang 2007. Oh tidak, 2008 mau masuk 2009 akhir tahun. Waktu itu 2007 sempat saya dapat telepon bapak sakit, tapi bapak tidak mau saya mengunjungi dia. Akhir bulan 2008 mau masuk waktu itu 2009, adik saya waktu itu mau dilamar sama orang Kristen juga Batak. Waktu beliau datang setelah sholat Jumat waktu itu, datang dia ke rumah. Saya di situ memang kaget. Saya peluk, saya cium bapak saya, nangis saya tanya, bagaimana kabarnya Pak? Dia nggak bilang alhamdulillah. Baik nak, saya kasih makan beliau, ayo makan dulu makan. Setelah itu saya tanya, kenapa Pak? Dia nangis. Saya pikir dia nangis itu karena rindu. Tapi langsung dia bilang, nak, saya mau masuk Islam. Masya Allah. Tapi saya tanya, Pak, kenapa mau masuk Islam? Apakah ada tekanan dari kantor? Tidak nak, katanya. Jadi ada di rumah kami ini Bang, satu lingkungan itu ada 7 gereja. Di depan rumah kami pas ada gereja karismatik namanya, gereja Betel Mawar Saron. Di belakang ada musolah kecil karena cuma di situ Islamnya sedikit. Jadi jam 12 itu dia cerita, sudah hampir 2 minggu nak saya bapak tidur di klinik. Kenapa? Ya itu nggak tahulah, adikmu mau dilamar. Jadi bapak berdoa jam 12 ini, dia berdoa, Tuhan Yesus katanya, janganlah anak saya yang lain ini seperti anak saya yang satu ini, membilangkan saya. Setelah itu tidur dia jam 5 Kak, saya tidak bohong, tapi beliau sendiri yang bercerita. Setelah azan di masjid itu, katanya dalam mimpinya dia melihat cahaya menepuk pundaknya, terbangun, dan mulut beliau mengucapkan takbir. Dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar katanya. Dia sempat berpikir bahwa itu ada sebenarnya Yesus yang datang. Tetapi kenapa dituntun dengan takbir Allahu Akbar? Besoknya dia pergi ke kantor, dia tanya sama kepala puskesmasnya, Bu, saya bermimpi ini. Masya Allah Pak, temuilah dulu anak bapak itu. Bapak pertama tidak mau temui saya. Besoknya dia bilang lagi, bagaimana Bu dengan mimpi saya itu? Saya tidak berani menjawab Pak, tapi temuilah anak bapak itu katanya. Makanya waktu selesai Jumatan beliau datang, bapak saya datang, membilangkan dia mau masuk Islam. Saya sampai ngomong lagi begini, sabar dulu Pak, Bapak kenal dulu Islam itu bagaimana dan Islam itu apa, dan siapa itu Nabi Isa yang sudah kita tuhankan. Iya nak, saya belajar. Tapi Bapak sudah buat keputusan selama dia belajar dia tidak akan pulang ke rumah. 1 minggu dia belajar, 1 minggu, 2 minggu, setelah itu dia ngomong lagi, nak, Bapak sudah mantap, saya mau masuk Islam, syahadatkanlah Bapak katanya. Akhirnya saya beli koko, saya beli semua perlengkapannya, dan saya kasih tahu, Pak, kalau sudah masuk Islam Bapak wajib sholat, wajib berpuasa, wajib membayar zakat. Ya nggak apa-apa nak, insya Allah saya belajar katanya. Akhirnya setelah itu beliau disyahadatkan, sudah muslim, tidak mau dia pulang ke rumah Bang. Saya tanya, kenapa tidak mau pulang ke rumah Pak? Saya dengan mamamu lagi tidak mahram nak. Masya Allah. Jadi bagaimana lagi? Ya itulah, sekarang terserah mamamu. Seminggu Bapak nggak pulang, mama telepon, jelas mama telepon. Di situ rupanya bapakmu ya, iya. Memang kurang ajar kau, anak kurang ajar kau. Sampai saya dicaci maki.
1 minggu kemudian mama telepon lagi, dia minta cerai. Saya pikir mama sudah pulang, saya pikir mama sudah memang menuntut cerai. Rupanya 1 minggu kemudian adik saya yang telepon yang masih Kristen itu. Mama sakit Kak Nora, tolong datang. Kenapa sakitnya? Sudah berat. Pas waktu kami datang, di situ sudah ada beberapa pendeta yang menumpangkan tangannya untuk menyembuhkan mama saya. Tetapi pada waktu itu saya tidak membuat ikhtiar loh Kak. Seandainya mama saya sembuh ini, karena memang atas tumpang tangannya pendeta saya akan masuk Kristen. Tidak mau saya Kak. Saya membawa satu ustadz, saya membawa bapak saya, suami saya. Saya suruh ustadz ini untuk mengobati mama saya. Lambat laun, alhamdulillah mama saya di situ bisa bicara. Nggak bisa bangun loh Bang. Mengucapkan untuk mau makan aja semua ditolak ya, makanan dengan minuman. Kurusnya sudah minta ampun kurusnya. Dokter aja udah mulangkan dari rumah sakit. Akhirnya mama terbangun. Mama bangun, mama bisik sama saya. Nak, bawalah dulu saya ke kamar mandi. Saya pikir mau buang air kecil. Di sini aja buangnya Mak, saya bilang. Tidak Nak. Mandikanlah saya. Sabar ya. Saya pikir Bang, iya saya pikir itu mandikan itu dia mau pergi gitu. Rupanya mandikan saya biar bersih. Carilah saya mau kena. Mama mau syahadat hari ini juga katanya. Masya Allah. Oh iya, teman-teman. Jadi Ibu Nora ini berhasil mengajak bapaknya untuk masuk Islam, juga bisa mengajak ibunya untuk kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tapi sebelum datang gitu Bang, adik saya yang gadis ini udah gagal nikah. Dia yang kemarin mengamuk besar. Mengamuk sampai semarah-marahnya, sampai diambilnya itu parang. Mbak Nora, izin Mbak Nora, nggak usah dikisahkan yang aneh-aneh, cukup itu aja, bahwa intinya adalah kedua orang tua sudah memeluk Islam ya. Itu intinya ya. Setelah itu Bang, setelah mama saya disyahadatkan, adik saya yang gadis ini nangis. Dia minta maaf sama bapak, minta maaf sama mama karena melihat kekuasaan Allah. Karena sudah berapa pendeta yang mengobati kan. Akhirnya dia juga bilang, Kak Nur, saya juga mau syahadat hari ini juga katanya. Masya Allah. Masya Betul Allah. Dek, betul katanya. Saya sudah lihat kekuasaan Allah tuh bagaimana katanya. Akhirnya kami sudah Islam, tinggal 2 lagi yang belum waktu itu Bang. Malamnya itu kami sudah disuruh pindah dari situ sama warga-warga di situ. Rumah kami pun juga udah dilempar kan, suruh pindah. Bapak bilang ya udahlah kita pindah lah Nak, ngapain lagi kita di sini katanya. Pindah, itulah Bang. 2012 kakak saya dengan adik saya ini masuk Islam. Karena mereka pun juga dipulangkan sama keluarga dari suaminya. Mereka nggak mau berbesanan sama orang Islam. Jadi sekarang intinya orang tua masih hidup, Mbak Nora? Bapak sudah meninggal bulan 10 kemarin. Ibu ada masih ya? Ibu ada, tapi kakak yang terakhir 2012 ini meninggal juga. Tapi gini intinya Mbak Nora ya, Anda itu masih beruntung karena Anda masih bisa mendoakan kedua orang tua. Ya kalau yang satu tadi turun. Ibu ini naik lagi dong, Ibu itu berbeda dengan Ibu itu, nggak bisa mendoakan orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir gitu. Yang saya herankan kenapa dia mau membiarkan pendeta itu datang. Ya itulah jalannya ya Bu ya, yang masa lalu ya sudah, jangan kita seperti Manubulu menambah-nambahkan gitu ya. Itu masa lalu, nggak usah diomongin lagi yang dulu, yang penting kedepannya kita yang terbaik gitu sih intinya. Ya, itulah teman-teman. 2 ibu-ibu yang memiliki kisah yang sangat unik.
dan kisahnya Ibunde Iting yang tidak berhasil mempertahankan iman Islamnya dengan orang tuanya, sementara Nora Fatmawati berhasil mengajak seluruh keluarganya untuk masuk Islam. Oke, makasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.